Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pasya Mandala, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Jember tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kajian saya mengenai hotspot analysis dan juga hal ini saya gunakan untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah yang saya jalani, yaitu Sistem Informasi Perencanaan. Dan hotspot analisis ini secara garis besar fungsinya itu adalah untuk mengetahui persebaran secara statistik ya. Persebaran secara statistik dalam suatu ruang. Kalau mungkin istilahnya itu spasial statistik ya. Di mana dari hotspot analisis ini kita bisa melihat di mana sih di suatu wilayah atau suatu lokasi itu titik-titik yang padat. Nah, hotspot analysis ini bisa kita gunain untuk mengetahui di mana sih persebaran penduduk. Juga selain persebaran penduduk, kita juga bisa mengetahui persebaran fasilitas atau mungkin untuk kegunaan lainnya. Ya, mungkin tanpa membuang-buang waktu lagi, saya akan mulai melakukannya. Nah, ini kita akan menggunakannya di ArcGIS ya. Nah, di sini saya menggunakan ArcGIS 10.5 dan semua dimulai dari data dulu, kita masukin data. Nah, di sini mungkin untuk hotspot analisis ini saya menggunakan data dari Dukcapil yang saya akses dari Indonesia strip.geospatial.com. Nah, di situ kebetulan ada data batas administrasi yang mana di dalamnya itu sudah terdapat data kepadatan ya. Data kepadatan. Nah, ini datanya Desember 2019. Nah, untuk hotspot analisis ini saya menggunakan padatan sebagai salah satu untuk yang akan diolah datanya. Ya, untuk hotspot analisis ini sebenarnya cukup mudah. Kalian tinggal CTRL-F aja di ArcGIS, CTRL-F, habis itu ketik aja di sini hotspot. Nah, di situ akan muncul hotspot analysis. Atau mungkin kalian mau manual, di Arc Toolbox itu ada di bagian sabar loading, hotspot analysis di spatial analysis di sini. Lalu dia itu di overlay, seingat saya. Oh, bukan, bukan. Di Oh, spasial statistik. Mohon maaf, spasial statistik. Lalu di mapping cluster ya, hotspot analysis. Nah, di sini. Dan juga nanti habis hotspot analysis saya juga akan lakukan analisis indeks Moran. Indeks Moran itu ada di sini. Indeks Moran Spatial Autocorrelation Moran 1. Nah, mungkin yang hotspot dulu tinggal diklik di sini hotspot. Nah, bakal muncul tab hotspot ya seperti ini. Saya keluarin dulu. Nah, hotspot ini tinggal masukin fitur. Tapi mungkin sebelum itu yang saya mau analisis ya lokasi yang saya ambil itulah kampung saya sendiri yaitu Kota Tanjung Pinang. Nah, di sini udah ada batas desa satu Kepulauan Riau. Nah, di sini eh kita bakal munculin Kota Tanjung Pinang aja. Nah, properties, definition query, query builder, lalu kabupaten kota sama dengan Kota Tanjung Pinang. Kalau misalnya udah, nah bakal jadinya seperti ini. Inilah Kota Tanjung Pinang dibagi berdasarkan desanya. Lalu selanjutnya, oh ya, lakuin yang hotspot analysis. Bakal muncul lagi hotspot analysisnya, tabnya. Nah, di sini di input fiturnya, hasil yang udah kita highlight Kota Tanjung Pinangnya aja. Lalu input fieldnya ini yang kepadatan penduduk, karena saya mau menggunakan kepadatan penduduk. Silakan teman-teman kalau mau pakai lain. Untuk output fitur kelasnya bebas, di mana aja yang kalian mau, foldernya ya. Lalu, nah di sini conceptualization of spatial relationship. Di sini ada berbagai macam pilihan. Nah, di berbagai pilihan ini juga memiliki hasil yang berbeda-beda setelah saya coba. Nah, tapi di sini untuk menunjukkan saya bakal gunain inverse distance square sama fixed distance band. Nah, untuk penjelasan masing-masingnya mungkin dimulai dari inverse distance square. Nah, inverse distance square ini setelah saya pelajari, mohon maaf jika salah, adalah em, memodelkan bahwa satu data itu kalau disebarkan secara spasial dia bakal berbentuk
dia bakal tersebar secara rata dengan jarak yang sama kayak gitu ya. Em, Coba kita lihat aja ya hasilnya ya. Untuk inverse distance square maka akan terbentuk, ya sedang loading. Nah, seperti ini. Dari data ini bisa dilihat kalau di sini keterangannya ada cold spot sama hotspot. Nah, hotspot ini maksudnya tuh persebarannya tuh cukup padat di bagian sini, sedangkan untuk cold spot ini persebarannya sangat minim ya, kepadatannya sangat minim. Nah, dari inverse distance square tadi yang seperti saya bilang, em, inverse distance square tadi adalah satu data itu bakal tersebar secara spasial, secara merata dalam bentuk persegi ya. Nah, setelah menggunakan itu secara sistem, tapi secara rumusnya mungkin teman-teman bisa secara rumus mungkin teman-teman bisa menelusuri secara langsung. Nah, ini adalah hotspotnya di desa ini. Nah, mungkin kalau kita mau kasih nama ya, kita masukin nama, label feature, namo. Oh, namanya udah hilang di sini ya. Kita pakai ini aja kali ya. Iya, kita coba munculin labelnya, desa, apply. Oh, terlalu besar. Ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini dengan inverse distance square itu kita mendapatkan bahwa desa Kamboja sama desa Bukit Cermin ini adalah yang paling padat kepadatan penduduknya dan persebarannya itu juga em, yang paling banyak ya, bukan terpusat sih, tapi lebih paling banyaknya itu di sini. Kalau terpusat itu lebih ke ini ya, arahnya kemana. Nah, kalau ini padatnya itu di titik-titik ini, di dua titik ini, yaitu Desa Kamboja sama Bukit Cermin. Nah, ini untuk Investigation Square. Sekarang kita bakal coba yang konseptual yang lain ya. Konsep konsep yang satunya lagi, yaitu kita coba fixed distance band. Distance band ya, eh, inputnya seperti yang ini, bawah, lalu ininya kepadatan penduduk, lalu bebas simpan di mana, lalu fixed distance band. Ya. Nah, dibanding inverse distance square sebenarnya saya lebih paham yang inverse yang fixed distance band ini agak sulit saya mengerti untuk fixed distance band setelah saya searching itu intinya dia akan membuat suatu batas eh, satu data bakal mengait ke data yang lainnya dan itu akan membuat suatu buffer kayak gitu. Cuma secara konseptual saya kurang matang kalau bagian fixed distance band ini. Nah, tapi dengan konsep ini hasilnya berbeda di mana kepadatan penduduknya itu bisa bilang lebih besar ya. Lebih besar di mana dia nunjukin hotspot analisisnya. Nah, dibandingkan ini kita coba kasih nama FDB ya, Fixed Distance Band, FDB aja deh biar singkat, FDB. Sedangkan yang bawahnya ini kita kasih IDB, Inverse Distance, IDS, mohon maaf, IDS. Nah, ya, FDB ini bentuknya kayak gini, sedangkan IDS cuman bagian Kamboja dan Bukit Cermin. FDB ini mungkin karena kalkulasinya berbeda dan juga konsepnya berbeda. Mungkin teman-teman kalau mau cari silakan aja langsung dicari karena di sini udah ada penjelasan sebenarnya untuk distance square. Konsepnya seperti ini dari satu titik dia bakal menyebar ke kayak gitu. Sedangkan kalau fixed distance band itu konsepnya itu ini secara mungkin grafiknya seperti ini ya, teman. Nah, di mana satu titik bakal ke titik lain, bakal dikaitkan dengan titik lainnya dan dia bakal dia ngebuat suatu buffer dan di mana buffer itu bakal orang-orang data-data yang di dalamnya itu memiliki keterkaitan dengan data utamanya kayak gitu. Dan mungkin cukup sulit untuk dimengerti, mungkin teman-teman bisa menelusurnya lebih jauh dari teori-teorinya. Nah, di sini udah kelihatan ya, FDB itu mencakup cukup banyak ya. Dan di sini juga ada yang hotspotnya 90%, ya yang itu di sini Sejang. Nah, yang ingin saya perlihatkan di sini yaitu datanya, data di dalamnya. Kita coba buka dulu, open attribute table. Di IDS ini ada field
eh, Z-score sama p-value. Nah, Z-score ini secara singkat, secara sederhana ini adalah persebarannya. Ya, angka dari indeks IDS ini ada yang minus, ada yang dua, ada yang paling tinggi itu yang bakal warnanya merah. Nah, sedangkan p-value-nya ya Z-score ini persebarannya ya sistem indeksnya dari IDS dan sedangkan p-value-nya ini adalah validitasnya. Nah, validitasnya ini maksudnya data kalkulasi ini apakah valid atau enggak. Itu tergantung sama p-value-nya. Nah, p-value-nya ini kita pakai bebas. Ada ketentuan, ada ketentuan tapi saya kurang tahu. Untuk batas wajar p-value yang boleh diambil. Nah, maksudnya misalnya kita mau melakukan hotspot analysis untuk suatu penelitian. Nah, biasa kan suatu penelitian tuh data itu harus selalu dilakukan validitas, biar jadi ilmiah ya. Nah, validitas di hotspot analysis ini dapat dari p-value-nya. P-value-nya ini ada 0,2, 0,2, bla bla bla, 0,3, 0,7. Nah, ini akan menjadi acuan kalian dalam menentukan apakah data hotspot analysis ini yang udah terbentuk valid atau enggak. Nah, batasnya itu kalian bisa pakai 0,5 mungkin 0,1 ini terserah kalian tapi ini bentuknya ini sama kayak kalian ketika melakukan analisis statistik itu habis itu ada kayak alpha di mana human errornya ya untuk eh, apa secara konsep untuk mewajarkan human error itu akan alfanya itu 95% ya 95%. Ya, kebenaran setahu saya sebutannya. Kebenarannya itu menggunakan 95% sehingga error yang diwajarkan itu adalah 0,5 0,05%. Ya, 0,05% itu adalah batas wajar kesalahannya. Tuh, kalau misalnya melewati itu data tersebut tidak bisa digunakan kayak gitu. Ya. Nah, di situ IDS juga FDB juga ada itu kayak gitu. Nah, dari hotspot analysis ini saya rasa cukup sih. Ya, dari segi datanya sudah, cara ngelakuinnya juga sudah. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai indeks Moran. Nah, indeks Moran itu kalian bisa akses di sini dengan ketik Moran dan langsung muncul atau mungkin kalian seperti yang tadi saya cari di bagian spatial analytic spatial statistic tools di bagian analyzing pattern. Nah, indeks Moran spatial autocorrelation Moran ini itu fungsinya adalah untuk menganalisa persebaran penduduk. Ini kan saya menggunakan kepadatan penduduk ya. Nah, persebaran penduduk itu apakah mereka ini terklaster? Ya, terklaster kayak berkumpul di titik-titik tertentu atau dia tersebar. Nah, ini tentunya banyak ya gunanya. Salah satunya itu untuk mengetahui pola perkembangan kota, juga pola pertumbuhan, pola persebaran penduduk juga. Nah, di sini kalian tinggal import fitur kelas. Dan di sini kalian gunakan sama seperti data mentahnya yang ini. Lalu untuk input fieldnya sama, kepadatan ya sebenarnya sama aja semuanya. Lalu untuk konseptual, nah ini kita coba dua versi yang sama aja lagi ya. Inverse distance square dulu kita pakai, lalu tinggal kita okein. Nah, bakal muncul kayak gini nih. Dia nggak akan muncul apa-apa di sini. Jadi di sini kalian klik tulisan spatial autocorrelation-nya. Nah, di sini muncul report. Nah, report ini yang kalian baca. Nah, bacanya kayak gimana? Ini ada z-score sama p-value-nya. Nah, kalian kalau searching indeks Moran di sini, indeks Moran ya bakal muncul seperti ini indeks Moran. Indeks Moran di sini terlihat di sini adalah critical value z-score dengan significance level value. Nah, di sini teman-teman cara membacanya adalah mungkin z-score dulu ya. Z-score ini adalah jika angka ini di dalam reportnya z-score-nya itu adalah lebih dari 2,58, maka dia bisa dibilang cukup signifikan terbentuk suatu pola, yang mana pola itu adalah cluster.
atau tergolong. Sedangkan kalau dia itu di bawah 2,58 itu signifikan, berarti dia nggak random, pola, yaitu pola terpecah-pecah, disperse. Nah, seperti itu cara bacanya. Kalau misalnya dia di tengah-tengah gitu, maka polanya itu adalah random. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk p-values-nya itu seperti ini. Kalau misalnya 0,1, maka dia cukup valid ya. Dia semakin kecil itu semakin valid. Jadi 0,01 cukup valid dan dia ya jelas banget kalau intinya kecil semakin jelas semakin valid datanya 0,01 dan dia menjadi signifikan seperti itu. Ya, ini cara ngebaca indeks Morannya. Nah, kalau dilihat di sini berdasarkan hasil indeks Moran, hasil analisis spatial autocorrelation Moran 1, itu Z-score-nya didapati dengan inverse distance square itu dapat Z-score-nya 7,24 dan p-value-nya 0. Nah, ini cukup valid ya dengan p-value segitu. Lalu Z-score-nya, ya ini yang IDS ya, ini yang IDS. Itu berarti eh, Kota Tanjung Pinang itu benar-benar terklaster lah bisa bilang ya kepadatan penduduknya, persebaran penduduknya, yaitu di bagian sini Kamboja sama Bukit Cermin seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ngelakuin yang special autocorrelation yang FDB dengan metode FDB, kira-kira apa ya bentuknya? Mari kita coba. Nah, oke, ini reportnya udah muncul. Nah, di sini cukup ada perbedaan ya. Di sini hampir setengahnya Z-score-nya 3,9. Nah, di sini berarti persebarannya itu tetap tergolong klaster, tapi nggak seterklaster ini. Kan dia semakin tinggi semakin terklaster ya. Semakin tinggi semakin terklaster. Kalau sampai minus bawah itu semakin tidak terklaster atau terpecah-pecah. Nah, di sini dia dua-dua ini bisa dibilang masuk ke dalam kategori terklaster. Berarti berdasarkan analisis persebarannya, pola persebarannya, Kota Tanjung Pinang itu masih terklaster, baik dalam konsep FDB atau konsep IDS. Seperti itu. Ya. Nah, p-value-nya juga di sini semakin tinggi ya, semakin tinggi, tapi di sini masih batas wajar 0,000088. Ya, seperti itu cara bacanya teman-teman dari report spatial autocorrelation ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya sedikit berbelit atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang tepat atau mungkin hasil kajian saya yang kurang tepat. Silakan teman-teman kalau ingin memberikan masukan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.